Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tematik lagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku, anugerahkan kepadaku kepahaman dalam belajar. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, yaitu pengamalan sila Pancasila di masyarakat. Nah, disimak baik-baik ya. Anak-anak masih ingat, ini adalah sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima beserta simbolnya ya. Nah, jadi masing-masing sila Pancasila itu dapat kita terapkan di sekolah, di tempat bermain, di rumah, dan juga di masyarakat. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar pengamalan Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5, baik itu di sekolah, di rumah, dan juga di tempat bermain. Nah, hari ini kita akan belajar pengamalan Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 di masyarakat. Bagaimana penerapannya? Kita pelajari bersama-sama ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila di masyarakat. Nah, sila ke-1 itu simbolnya bintang. Masih ingat bunyi sila ke-1? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini contohnya melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Kemudian berikutnya, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Kemudian untuk sila kedua, contohnya, nah, sila kedua itu simbolnya rantai. Nah, bunyinya bagaimana? Masih ingat sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang ada hubungannya dengan antar sesama manusia ya. Contohnya di sini menyapa tetangga saat berpapasan. Jadi ketika kita bertemu dengan tetangga ataupun orang yang kita kenal, itu kita harus menyapa. Kemudian contoh berikutnya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus memberikan pertolongan atau memberikan bantuan. Nah, kemudian menolong sesama. Jadi antar sesama manusia kita harus saling menolong. Kemudian contoh berikutnya, menjenguk tetangga yang sakit. Jadi jika ada tetangga kita yang sakit, kita harus menjenguk ya. Itu adalah contoh pengamalan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila di masyarakat. Nah, kemudian contoh penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Di sini sila ketiga itu simbolnya adalah pohon beringin. Masih ingat bunyi sila ketiga? Yaitu Persatuan Indonesia. Di situ ada kata persatuan, berarti kita harus menjaga persatuan. Nah, di sini contohnya bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Kemudian mempelajari tarian daerah, kemudian berteman dengan teman dari berbagai suku. Jadi meskipun berbeda suku, kita harus tetap mau berteman. Kemudian bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jadi kalau di lingkungan sekitar kita ada kegiatan bergotong royong misalnya, nah kita harus ikut serta dalam kegiatan tersebut ya. Jadi itu adalah contoh penerapan sila ketiga di masyarakat.
Nah, sekarang pengamalan sila keempat di masyarakat. Sila keempat itu simbolnya kepala banteng. Masih ingat bunyinya bagaimana sila keempat? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini contoh pengamalannya adalah menghargai pendapat ketika musyawarah. Jadi sila keempat itu yang ada hubungannya dengan musyawarah atau berdiskusi. Menghargai pendapat ketika musyawarah. Kemudian contoh berikutnya, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Kemudian berikutnya, menghormati pendapat orang lain. Kemudian, jadi ketika bermusyawarah kita harus menghormati pendapat orang lain. Kemudian, musyawarah pemilihan ketua RT. Kemudian, musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Jadi sila keempat itu diingat-ingat ya, yang ada hubungannya dengan bermusyawarah atau berdiskusi. Itu tadi adalah contoh pengamalan sila keempat di masyarakat. Kemudian sila kelima Pancasila itu simbolnya padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk contohnya itu di sini gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Kemudian tidak hidup boros, kemudian bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Itu tadi adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada hubungannya dengan keadilan, ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang pengamalan Pancasila di masyarakat dari sila ke-1 sampai sila ke-5 ya. Insya Allah itu yang saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjut di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.